Buat lo yang klik ini video cuma gara-gara thumbnail yang gue buat, berarti lo lagi BU alias butuh duit. Lagi cari cara gimana biar cepet dapat duit. Gimana cari duit dari internet. Gimana jadi orang kaya. Gimana jadi sukses. Tapi nggak semua sih. Ada juga kok yang cuma menambah wawasan dan sudut pandang soal duit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas keresahan gue tentang uang, tapi gue lebih enak bilangnya duit. Apa sih yang ada di otak lu kalau gue bilang duit? Ada yang biasa aja, ada yang langsung puyeng alias pusing, ada yang langsung pergi, ada yang antusias, ada juga yang langsung mikir biar itu duit jadi berlipat ganda. Nah, di channel inilah gue mau ngeluapin keresahan-keresahan yang gue bahkan lu yang lagi nonton juga cari cara biar dapat banyak duit. Pertanyaan gue simple, gimana rasanya kalau nggak punya duit? Tapi sebelum lanjut, gue jelasin dulu apa sih duit. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, dan uang juga merupakan benda terpenting bagi kehidupan karena tanpa uang hidup terasa susah. Objek tukar dapat berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Itu sih kata Wikipedia. Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue sih paling tahu soal duit. Gue juga bukan motivator. Gue cuma berbagi soal pengalaman dan ngerangkum dari beberapa orang yang ngebahas soal duit. Buat lu yang lagi pusing soal duit, gue tahu tuh rasanya pahit kan, sampai ada rasa pengen nyerah. Apalagi udah nggak punya duit, utang di mana-mana, debt collector perhatian banget, sampai nelponin tiap hari. Mending kalau cuma nanya kabar atau nanya udah makan apa belum. Sampai ada yang sering banget silaturahmi ke rumah, yang padahal nggak diharapin tuh tamu model gitu. Nggak enak kan? Pernah gue alami sampai yang namanya minus, ngerasa si paling susah, ngerasa hidup ini gak adil. Itu mungkin titik terendah gue. Tapi seiring berjalannya waktu, gue mulai terbiasa karena udah kebentuk tuh mental gue. Tapi bukan terbiasa hidup miskin atau mau terus miskin, tapi bagaimana cara menghadapi di saat posisi lagi gak punya duit, lebih bisa menghemat dan menikmati hidup walau cuma punya duit sedikit. Tapi gue tetap bersyukur karena gue tahu gimana rasanya jadi miskin. Sampai gue mikir, apa ini yang dibilang miskin itu privilege? Karena nggak semua orang merasakan miskin. Mungkin ada di luaran sono yang biasa hidup enak, serba ada, terus tiba-tiba miskin dan belum siap. Pasti sangat-sangat terpuruk. Dan yang lebih parah, ada yang kena serangan jantung terus mati. Ada juga yang jadi stres. Ada yang sampai bundir. Kenyataan itu pahit emang. Cara gue menghadapi itu adalah gue coba tenang dulu. Coba taruh dulu tuh pikiran soal duit. Coba terima keadaan dan coba berdamai dengan diri sendiri dulu. Jujur gak gampang emang. Tapi mau sampai kapan gue harus terpuruk yang akibatnya gue stres dan gue bisa sampai sakit. Langkah selanjutnya yang gue lakuin adalah gue ngelakuin apa yang bisa ngebuat gue sibuk sampai udah gak mikirin duit lagi. Seperti ngelakuin hal-hal yang gue suka. Ya ngebuat konten ini misalnya, yang seenggaknya bisa bermanfaat buat orang lain. Karena gue berpikir daripada gue ngebuang waktu mikirin duit, mending gue ngelakuin sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan duit. Yang ketiga, gue mencoba gak menomorsatukan duit. Kenapa sih kita bisa sampai ngerasa terpuruk banget kalau gak punya duit? Ya karena kita menganggap duit itu segalanya, nomor satu. Dan kalau gak punya duit tuh mati. Coba rubah pelan-pelan mindset lu soal duit. Kayak duit itu kertas, duit itu cuma alat tukar, dan duit bukan segala-galanya. Sampai duit itu gue kasih nama. Ya ini sih boleh lu coba, boleh enggak. Tapi semenjak duit itu gue kasih nama, semisal Sabrina. Tapi buat yang namanya kebetulan sama, gue gak bermaksud menghina atau nyamain lu sama duit. Terus gue ajak ngobrol tuh si Sabrina. Kayak, halo Sabrina, kita ketemu lagi ya.
Terima kasih udah datang, dan besok panggil lagi ya teman-teman lu yang lain sebanyak-banyaknya. Konyol emang, tapi gue sih bodo amat. Dan yang paling penting, gue udah gak pusing lagi soal duit. Dan yang terakhir, ini lebih ampuh, yaitu gue gak ngeluh soal hasil. Gue kerja ya gue nikmatin, gue jalanin. Contoh simpelnya, gue ngojol alias ojek online, yang misalnya orderannya jauh walaupun dengan argo yang menurut ojol lain itu gak masuk akal, tapi tetap gue ambil. Karena gue beranggapan kalau gue jalan-jalan tapi dapat duit. Coba kalau ngeluh mulu, paling lu bilang orderan apaan nih, jauh cuma dapat segini, yang ujung-ujungnya cuma ngedumel terus gak punya duit. Banyak juga orang-orang yang ngebahas duit dan cara mendapatkan duit, dan ini gue rangkum biar cepet. Yang pertama, keluar dari zona utang, karena itu bisa menghambat, bikin hidup gak tenang. Pasti selalu kepikiran, mau makan inget utang, mau tidur inget utang, mau ibadah inget utang. Coba pelan-pelan lunasin utang-utang lu, dan stop berutang, biar enak makan, enak tidur. Ingat kata Bang Haji Roma Irama, orang yang gak punya utang itulah orang yang kaya. Asik. Yang kedua adalah gaya hidup. Udah tahu gak punya duit, bela-belain pakai aplikasi pinjol buat beli barang-barang mewah dan branded cuma biar terlihat kaya. Udahlah, emang gak capek hidup lu cuma gitu-gitu aja, cuma mau dengar pengakuan dari orang lain yang sebenarnya gak penting. Yang ketiga, kelola duit lu dengan benar. Beli apa yang lu butuhin, bukan yang lu pengenin. Kayak lu beli handphone baru cuma buat pamer, beli mobil yang sebenarnya lu belum butuh, sedangkan butuh biaya perawatan, bensin, sama pajak yang harus lu bayar tiap tahun. Mending ditabung tuh duit, atau bisa juga lu investasiin. Yang keempat, ubah mindset atau pola pikir lu yang bisa ngebuat lu tetap miskin. Misal, wah ini barang mahal banget, gua pasti gak bisa beli, titik. Yang gak lu sadari, itu udah menutup peluang lu buat bisa beli tuh barang mahal. Coba buka pikiran lu, gimana ya caranya gue bisa beli barang mahal itu? Pasti ada caranya, dan gue pasti bisa beli barang itu, titik. Yang kelima itu, coba bangun relasi ke orang-orang yang udah sukses, minta ilmunya, dan kalau udah ketemu orang-orang itu, jaga hubungan baik lu sama dia. Dan yang terakhir itu, cobalah menjadi baik dan ringan tangan. Ada banyak kok caranya. Di saat lagi belum bisa ngasih duit, ya bisa bantu dengan tenaga. Kalau nggak bisa bantu kedua-duanya, coba tersenyum setiap ketemu orang. Tapi jangan senyum-senyum mulu, ntar dikira stres lu. Ingat, kita emang butuh duit, tapi duit bukan segala-galanya. Dan menjadi kaya atau miskin itu pilihan, dan cuma lu yang bisa ngerubah itu. Sekian dulu dari gua, Beloy. Semoga video keresahan ini bermanfaat. Jangan lupa bantu nih channel dengan subscribe, like, komen. Wassalam. Semangat para pejuang dolar.